Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 9 bertemu lagi dengan Bu Uun. Ya, kita melanjutkan tentang pewarisan sifat, yaitu tentang hereditas pada manusia, yaitu pewarisan sifat yang diturunkan kepada keturunannya. Ya, pewarisan sifat di sini adalah yaitu asal untuk mempelajari genetika manusia biasanya digunakan pedigree, peta silsilah, yaitu catatan asal-usul seseorang mulai dari nenek moyang sampai generasi berikutnya, dan menerapkan hasil penelitian genetika hewan. Hal ini dikarenakan antara hewan dan manusia mengandung persamaan sifat dan karakter. Jenis kelamin pada manusia dikendalikan oleh sepasang kromosom seks. Pada pembelahan meiosis, seseorang perempuan hanya menghasilkan satu masam sel gamet, yaitu X, kromosom X. Sedang pada laki-laki menghasilkan dua macam sel gamet, yaitu X dan Y. Oleh karena itu, dalam pembuahan, ayah akan memberikan kromosom X kepada anak perempuan dan kromosom Y pada anak laki-laki. Jadi yang menentukan jenis kelamin laki-laki dan perempuan itu adalah kromosom Y, ya, dari ayah. Ada beberapa penyakit yang diwariskan oleh kedua orang tua kepada anaknya. Penyakit ini disebut penyakit menurun. Umumnya, penyakit menurun bersifat resesif yang hanya muncul pada keadaan homozigot resesif. Ya, ingat-ingat, penyakit menurun itu diturunkan dalam keadaan genotipnya itu adalah homozigot resesif. Sedangkan yang bersifat heterozigot adalah normal karier, yaitu pembawa sifat. Penyakit atau cacat ini ada yang diwariskan melalui autosom dan kromosom seks. Kalian sudah tahu autosom adalah kromosom tubuh dan gonosom adalah kromosom seks. Ya. 1. Cacat dan penyakit menurun tidak terpaut seks, yaitu contohnya albino atau bule. Ya. Ini kalian lihat, albino adalah kelainan akibat kulit tidak mampu memproduksi pigmen kulit, warna kulit. Contohnya pasangan normal heterozigot normal karier kawin dengan pasangan normal heterozigot normal karier, sama-sama normalnya tapi dia karier pembawa gen albino, ya. Memiliki kemungkinan 25% keturunannya adalah albino. Apabila gen P, gen yang menyebabkan pembentukan pigmentasi, dan gen P, gen yang tidak menyebabkan pembentukan pigmentasi, ini normal karier, ya. Pasangan normal karier dikawinkan dengan normal karier, gametnya P besar, P kecil, P besar, P kecil, maka anaknya adalah P besar, P besar, P besar, P kecil, P besar, P kecil, P kecil, P kecil. Yaitu 25% dia adalah normal. Ya. Kalau yang 50% normal karier dan yang 25% adalah albino, ya. Jelas ya. Itu tadi sudah dijelaskan bahwa ya orang membawa keturunan ya albino, ya, itu dibawa oleh gen homozigot resesif, ya. Ya. Jadi karier pembawa gen ya albino itu adalah heterozigot resesif. Jelas ya? Ya. Jelas ya, Nak ya. Coba dilihat. Ya. Penyakit menurun bersifat resesif yang hanya muncul pada keadaan homozigot resesif. Jadi yang sakit itu adalah homozigot resesif. Sedangkan yang pembawa yang karier adalah heterozigot. Yang normal adalah homozigot, ya. Ada yang homozigot sakit, yaitu homozigot resesif, yang normal homozigot dominan. Jelas dari sini ya. Sekarang yang kedua adalah gangguan mental. Kelainan ya atau sakit yang kedua yang dibawa oleh kromosom tubuh itu adalah gangguan mental. Ya. Penyakit yang termasuk gangguan mental yaitu debil, imbisil, dan idiot. Ciri-ciri gangguan mental yaitu adanya gejala kebodohan, refleks lamban, dan kekurangan pigmen. Gangguan mental umumnya berasal dari pasangan yang kedua orang tuanya normal, heterozigot, atau normal karier. Ya, ini ya. Kedua orang tuanya normal, heterozigot, ya, atau normal karier. Apabila anormal, A gangguan mental, maka pasangan ayah normal karier dan ibu karier adalah lah. Ini dia keluar. Kombinasi keturunannya adalah A besar, A besar, A besar, A kecil, normal. Tapi yang A besar, A kecil ini adalah karier. Dia pembawa gen gangguan mental, yaitu A kecil.
dan A kecil yaitu gangguan mental ya. Dari sini jelas ya. Nah, sekarang penyakit penurun terpaut seks. Buta warna, color blind ya. Penyakit yang dikendalikan oleh gen resesif yang terpaut seks, terpaut pada kromosom X, kemungkinan tipe genotip orang normal dan buta warna sebagai berikut. Ini untuk perempuan X color blind, di atasnya ada CB, ada X. CB itu singkatan dari color blind ya. Ya, ini adalah wanita normal. Yang satu normal tanpa membawa gen buta warna, yang satu normal tapi dia karier ya. Sedangkan X ada ini membawa gen buta warna ya, terpaut seks ya, yaitu terpaut kromosom X ya. Dia tidak bisa terpaut kromosom Y. Buta warna itu terpaut kromosom X. X itu yang perempuan ya. Ya. X CB wanita buta warna. Kalau dua-duanya ada, ya, itu adalah wanita buta warna. Kalau salah satu ada, itu wanita normal tapi dia pembawa gen buta warna atau karier. Sedangkan XY yaitu pria normal, XCBY pria buta warna. Ya, jelas ya dari sini? Ya. Nanti kalian ada soal-soalnya di sini ya, kegiatan diskusi kalian diskusikan sendiri ya. Buatlah kelompok diskusi yang terdiri 4-5 siswa, buatlah bagan bersilang memungkinkan wanita normal, wanita buta warna, wanita karier, pria buta warna, dan pria normal. Mengapa tidak pernah terdapat pria karier? Ya. Kenapa? Jelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyakit buta warna. Diskusikan dengan kelompok kalian. Nanti kalian kerjakan ya. Nah, sekarang hemofili yang terpaut seks yang kedua adalah hemofili. Hemofili adalah kelainan darah di mana darah sukar membeku. Apabila sifat normal dibawa oleh gen XH, itu hemofili ya. Dan sifat hemofili dibawa oleh gen XH kecil ya. Maka dapat diketahui bila orang yang memiliki genotip XH besar, XH kecil adalah wanita normal ya. Ini yang ada gen H besar itu adalah normal, dia yang punya H kecil itu adalah wanita karier. Nah, ini XH kecil wanita hemofili atau letal. Ini biasanya kalau dia perempuan yang memiliki penyakit hemofili, biasanya dia tidak akan berumur panjang ya. Kelainan darah sukar membeku ya. Kalau ini XHY pria normal. XHY ini adalah pria hemofili ya. Ini buatlah kelompok diskusi yang terdiri atas 3-4 siswa. Buatlah peta silsilah menggambarkan dimunculkannya keturunan bergenotip wanita normal, wanita karier, wanita hemofili, pria normal, dan pria hemofili ya. Ini kalian jawab nanti ya, Bu sediakan linknya untuk menjawab. Nah, sekarang golongan darah ya. Penggolongan darah pada manusia didasarkan atas ada tidaknya agglutinogen antigen tertentu di dalam sel darah merah. Golongan darah manusia ada 4 macam sebagai berikut. Golongan darah A apabila dalam sel darah merah terdapat agglutinogen A. Golongan darah B apabila dalam sel darah merah terdapat agglutinogen B. Golongan darah O apabila dalam sel darah merah tidak terdapat agglutinogen, yaitu berarti golongan darah O itu bisa memberikan ke semua golongan darah. Golongan darah AB apabila dalam sel darah merah terdapat agglutinogen A dan B ya. Dia hanya menerima golongan darah tersebut ya. Golongan sekarang tabel 43. Lihat hubungan antara fenotip golongan darah dan genotip dan kemungkinan macam gametnya. Fenotip golongan darah A, IA ini adalah homozigot, IAIO ini adalah heterozigot, macam sel gametnya adalah IA, IO. IB juga golongan darah B juga seperti itu. Homozigot IB, heterozigot IB, IO. Macam sel gametnya IB, IO. Sekarang golongan darah AB yaitu genotipnya adalah IA dan IB ya. Sedangkan ini macam sel gametnya IA dan IB. Golongan darah O, genotipnya adalah IO, IO. Macam sel gametnya adalah IO ya. Jelas ya dari sini. Sekarang kita lihat soal-soalnya. Oh, sekarang resus faktor ya. Landsteiner dan Wiener menemukan antigen lain yang yaitu antigen resus. Menurut Landsteiner dan Wiener, golongan darah manusia dibedakan menjadi golongan RH+ apabila dalam sel darah merahnya ditemukan antigen resus. Dan golongan RH- apabila di dalam sel darah merahnya tidak ditemukan
antigen resus. Apabila ibu bergolongan darah RH- ya, mengandung embrio RH+, mengakibatkan dalam tubuh ibu terbentuk zat anti RH, ya. Karena dia tidak memiliki antigen resus, maka akan membentuk zat anti RH. Dengan demikian, kemungkinan untuk kelahiran pertama akan selamat karena zat anti RH yang terbentuk belum banyak. Akan tetapi apabila terjadi kehamilan kedua, maka embrio akan mengalami anemia berat, erythroblastosis fetalis, ya, karena dia membentuk anti-RH yang mengakibatkan tubuh embrio menggembung oleh cairan. Hati dan limpa membengkak, kulit berwarna keemasan, dan embrio akan mati letal. Ya, jelas ya dari sini ya. Jika dia, ya, ibunya golongan darahnya RH-, anaknya RH+, maka akan terbentuk anti-RH. Ya. Kalau anti-RH, maka anak yang pertama kemungkinan hidup karena anti-RH-nya itu masih sedikit. Tapi untuk anak kedua dan ketiga, itu kemungkinan besar akan mati. Ya. Fenotip atau genotip macam resusnya. Ya. Coba, fenotipnya resus plus IRH, IRH kecil. Ya. Ini homozigot, ini heterozigot. Macam gametnya IRH. Sedangkan resus negatif IRH. Jelas ya dari sini? Nanti kita belajar lagi. Ya. Contoh soalnya, laki-laki albino menikah dengan perempuan karier albino. Bagaimana keturunannya? Laki-laki albino menikah dengan perempuan karier albino. Ingat, yaitu sakit, dia akan bergenotip homozigot resesif, ya. A kecil disilangkan dengan A besar A kecil, dia karier, ya. Ya, karier itu pembawa. Ya. Dia normal tapi dia membawa gen albino. Jadi gametnya A kecil, A besar, A kecil. A kecil ya disilangkan dengan A besar, A kecil disilangkan A kecil, maka anaknya akan jadi karier albino 50% dan 50%-nya adalah apa? Albino, ya. Laki-laki normal menikah dengan perempuan karier albino, bagaimana keturunannya? Ini normal, ya, karier albino, maka anaknya juga 50%, 50%. Normal dan karier albino, sama-sama normalnya, yang satu normal, yang satu dia mengandung gen albino, ya. Sekarang ini, perempuan buta warna menikah dengan laki-laki normal, bagaimana keturunannya? Perempuan buta warna, laki-lakinya normal. Laki-laki normal, perempuannya buta warna. Laki-laki normal, XY. Perempuannya buta warna, terpaut seks, ya, XCB. Ada pembawa gen buta warna, XY, XCB. Bagaimana kemungkinannya anaknya? Yaitu perempuan karier dan laki-laki buta warna 50%, 50%. Ya. Dari sini, kalian lihat, perempuan karier buta warna menikah dengan laki-laki buta warna. Bagaimanakah keturunannya? Jawab, laki-lakinya buta warna, perempuannya karier. Nah, ini adalah terpaut kromosom X. Ya. Laki-laki itu tidak ada yang karier, tapi kalau dia kromosom X-nya terpaut gen buta warna, maka dia akan sakit buta warna. Sedangkan perempuan itu ada yang pembawa. Ada yang pembawa, tapi kalau laki-laki tidak ada pembawa gen buta warna, dia pasti sakit, ya. XCB dia karier, ya. XCB Y XCB berarti anaknya berapa? 4. XCB itu adalah apa? Perempuan karier. Ini kan karier pembawa. XY itu laki-laki normal, ini perempuan sakit, ini adalah laki-laki sakit. Jadi berapa persen yang sakit? 50%, ya. Yang normal berapa? 50%. Karier itu kan dia normal, ya, tapi dia membawa gen buta warna, ya. Sekarang yang nomor 5. Laki-laki memiliki dorongan darah B heterozigot menikah dengan perempuan yang memiliki golongan darah B homozigot. Laki-laki B heterozigot, perempuan B homozigot. IPIE lah, ini kalian lihat ya. Gametnya IB, I0, IO. Gametnya ini apa? IB. Berarti anaknya apa? IB. Golongan darah B homozigot, golongan darah B heterozigot. Semoga dengan keterangannya Bu Uun ini kalian mengerti, ya. Mengerti dan jelas sekali, ya.
Terima kasih anak-anak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.